Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Nur Fadila dan rekan saya Nur Anissa Fitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan algoritma blok cipher yaitu GOS. GOS merupakan singkatan dari Gusuda Standar yang berarti standar pemerintah. GOS adalah algoritma enkripsi blok cipher standar yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Pada mulanya, cyberblock ini tidak mempunyai nama khusus, tetapi di dalam standar yang baru, GOS R3412/2015, cyberblock ini dinamakan Magma. GOS dikembangkan pada tahun 1970, namun baru dirilis kepada publik pada tahun 1990 setelah Uni Soviet bubar. GOS dibuat oleh Uni Soviet sebagai alternatif terhadap algoritma enkripsi standar Amerika Serikat yaitu DES. GOS secara struktural mirip dengan DES karena sama-sama menggunakan jaringan Pastel. GOS bekerja dengan ukuran blok pesan sebesar 64 bit dengan panjang kunci 256 bit dan menggunakan 32 putaran dalam proses enkripsinya. Setiap putaran menggunakan kunci putaran, namun kunci putaran yang tersedia sebenarnya hanya berjumlah 8 buah, yaitu K1 sampai K8. Nah, karena ada 32 putaran, maka 8 buah kunci putaran ini dijadwalkan penggunaannya seperti pada tabel berikut. Pada 8 putaran pertama dari 1 sampai 8 menggunakan K1 sampai 8. Untuk 8 putaran berikutnya juga menggunakan K1 sampai K8. Begitu pula dengan 8 putaran berikutnya dari 17 sampai 24 menggunakan K1 sampai K8. Nah, namun untuk 8 putaran yang berikutnya dari 25 sampai 32, kunci dibalik menggunakan K8 sampai K1. Nah, pada standar GOS yang lebih baru juga diperkenalkan cyberblock 128 bit yang diberi nama Ungacic. Pembagian kunci putaran pada GOS tergolong sangat sederhana. Kunci eksternal yang panjangnya 256 bit dibagi ke dalam 8 bagian yang masing-masing panjangnya 32 bit. Nah, 8 bagian inilah yang dinamakan K1, K2, sampai K8. Nah, sebagai contoh, ini ada kunci eksternal. Nah, kunci eksternal ini dibagi menjadi 8 bagian. 32 bit pertama menjadi K1 yaitu ABCD, 32 bit berikutnya menjadi K2 yaitu EFGH, dan begitupun sampai K8. Nah, GOS menggunakan jaringan Pastel. Dalam satu putaran, prosesnya mengikuti rumus berikut, yaitu RI dikurangi 1, RI sama dengan LI dikurangi 1 XOR FRI dikurangi 1 KI. Nah, fungsi F terdiri dari 3 tahap utama, yaitu penjumlahan dalam modulus 2 pangkat 32, kemudian proses substitusi menggunakan kotak S, dan pergeseran bit secara sirkuler. Nah, fungsi inilah yang menjadi inti dari proses enkripsi GOS. Nah, untuk detailnya seperti ini. Hasil penjumlahan dari RI dikurangi 1 dengan KI menghasilkan luaran yang panjangnya 32 bit. Nah, luaran ini kemudian dibagi menjadi 8 bagian, di mana masing-masing bagian memiliki panjang 4 bit. Nah, setiap 4 bit tersebut dimasukkan ke dalam kotak S untuk proses substitusi. Nah, 4 bit pertama masuk ke dalam kotak S pertama, 4 bit kedua masuk ke dalam kotak S kedua, dan demikian seterusnya. Hasil substitusi dari setiap kotak S juga berupa 4 bit. GOS memiliki 8 buah kotak S, dan setiap kotak berisi 16 buah elemen nilai yang merupakan permutasi dari angka 0 sampai 15. Hasil substitusi dari seluruh kotak S kemudian digabungkan menjadi pesan 32 bit, yang selanjutnya akan diproses pada tahap berikutnya dalam jaringan Pastel. Nah, untuk penjelasan mengenai pergeseran bit dan proses lanjutan dalam satu putaran GOS akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Saya akan menjelaskan mengenai gambar pada slide ini. Ini adalah algoritma GOS di mana terdapat 8 kotak. Ada kotak S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap kotak memiliki
16 elemen nilai. Setiap kotak memiliki permutasi angka 0 sampai 15. Setiap kotak harus menerima input 8 bit dan akan menghasilkan luaran 4 bit juga. Oke, selanjutnya yaitu proses substitusi pada slide berikutnya, slide yang ini. Nah, misalnya pada kotak S pertama masukannya 0010. Ini berupa bit, ada 4 bit. Nah, nilai desimal dari ini adalah 2. Maka luarannya yaitu nilai di dalam elemen kedua. Nah, kotak S1 kita hitung dari indeks ke 0. Nah, ini indeks 0 yaitu 4. Ini indeks 1, ini indeks kedua. Nah, ini adalah elemen kedua, maka hasilnya 9. Atau jika kita ubah ke dalam biner, maka hasilnya 01001. Hasil substitusi dari semua kotak S ini digabung menjadi pesan 32 bit. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan semua kotak ada 8 kotak. Setiap kotak memiliki luaran 4 bit, sehingga 4 dikali 8 sama dengan 32 bit. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian pesan 32 bit ini digeser ke kiri sejauh 11 bit secara sirkuler. Oke, contohnya adalah ini. Misalnya biner awalnya seperti ini ya, ada 32 bit. Nah, 11 bit yang awal dipindahkan dari kiri ke kanan. Nah, ini sehingga hasil akhir dari rotate left shift-nya ini seperti ini. Nah, oke, selanjutnya hasilnya kemudian di XOR-kan. Bisa kita lihat di sini. Hasilnya kemudian di XOR-kan dengan subblok Li-1 untuk kemudian menghasilkan ini RI kanan yang ini. Proses ini diulang sebanyak 32 kali. Nah, deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. Jadi dari bawah ke atas mengikuti jaringan Feistel. Oke, selanjutnya setelah kita memahami apa itu GOTS, nah kita lihat apa sih perbedaan antara GOTS dan juga DES. Oke, akan saya perjelas. Nah, perbedaan GOTS dan DES. Kunci DES itu ada 56 bit, sedangkan kunci GOTS lebih panjang yaitu 256 bit. Jika kita ubah menjadi karakter yaitu 32 karakter. Nah, ini menyebabkan Eckhouse's key search terhadap GOTS lebih sukar dibandingkan dengan DES. Jadi lebih sulit untuk dipecah gitu. Lebih sulit untuk diretas. Oke, selanjutnya jumlah putaran DES yaitu 16 kali, sedangkan GOTS lebih banyak yaitu 32 kali, sehingga membuat analisis menjadi sangat sulit. Kotak S di dalam DES menerima masukan 6 bit dan luaran 4 bit berukuran 6 kali 4. Sedangkan kotak S di dalam GOTS menerima masukan 4 bit dan luaran 4 bit sehingga berukuran 4 kali 4. Yang keempat, perbangkitan kunci internal DES itu rumit, sedangkan di dalam GOTS pembangkitan kunci internalnya sederhana. DES juga mempunyai permutasi yang tidak teratur, sedangkan GOTS hanya menggunakan pergeseran 11 bit secara sirkuler. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya itu kelompok kami sudah mencari tutorial yang mudah dipahami. Bisa kita cek bersama di video YouTube yang ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.